Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Dan di sini saya akan memberikan hasil project saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis framework ya. Ini saya ini kak saya kelompok saya dengan Mbak Asya dan Indonesia. Sini untuk proyeknya kami membuat URL tokener ya, kurang lebih simple, straightforward sekali ya proyeknya. Jadi user nanti bisa memasukkan eh, suatu URL yang panjang, kemudian membuat shortcode-nya yang bisa diakses ya, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk backend-nya di sini saya menggunakan Boon. Stacknya saya menggunakan Boon sebagai rantainya. Kemudian untuk rootnya Uno, dan untuk akses ke database ini saya menggunakan namanya Prisma. Nah, untuk Prisma sendiri sangat spesifik, saya menggunakan versi 6.19 karena itu yang versi yang stabil ya untuk menggunakan database saya ini. Database ya apa? Untuk database MongoDB, itu versi yang stabil untuk database MongoDB. Untuk arsitekturnya seperti ini ya, kurang lebih saya sudah membuat beberapa. Ada middleware, untuk bagiannya ada middleware, service. Nah, service ini kalau di MVC dia sama seperti apa namanya, model model kemudian model ini bukan model, ini harusnya utility ya. Terus ini controller, nah untuk mengakses semua auto ini dan logik-logiknya, logik aplikasi yang ada di situ. Nah, itu error apa segala macam ada di sini. Nah, baik, untuk utility dan coba untuk nanti kita bisa validasi. Baik, untuk pertama saya akan jelaskan fitur aplikasi kami ya. Fitur aplikasinya ya kurang lebih sudah dijelaskan tadi, itu masukkan URL yang panjang kemudian dibuat shortcode-nya dan ada expiration date-nya kan. Jadi eh, kalau lewat dari kalau URL-nya udah lewat expiration date, maka URL shortcode-nya itu bisa dihapus lagi. Tadi teman-teman buat baru lagi. Baik, untuk autentikasi ini saya sudah buat ya. Saya menggunakan ini di outside ke sini. Out service ini untuk register ya kurang lebih sama lah. Ini saya ada error tidak bisa menggunakan email yang sama dan username yang sama, passwordnya di hash di sini. Kemudian memasukkan data ini secara defaultnya adalah role-nya adalah user, dan nanti masukkan ke database, masuk ke database. Kemudian login. Nah, untuk loginnya ini ada dua variabel, yaitu identifier dan password. Nah, identifier ini bisa untuk username dan email. Jadi teman-teman loginnya dari login ke aplikasi bisa username dan email di sini. Ini untuk logikanya gunakan or first, jika ada ya usernya ada maka bakal lewat dan get. Maka jika tidak ada maka akan terblok, dilempar error user tidak ditemukan nanti ya tadi mulanya. Untuk password ini saya sudah memberikan juga ya. Password, jika passwordnya salah maka sama dengan itu tadi, maka passwordnya maka validasinya akan berjalan. Nah, kemudian jika sudah lewat sebenarnya semuanya, jika sudah berhasil,
passwordnya benar, username-nya benar, maka aplikasi akan mengenerate token. Nah, untuk generate token ini akan menyimpan beberapa data, ada ID user, username, email, dan role. Dan ada waktu expirednya juga, waktu kadaluarsa, yaitu sebanyak 1 jam di sini ya. Untuk generate tokennya sendiri ini saya sudah buat, mengimport menggunakan bawaan dari Huno sini, Huno JWT. Ini ini untuk generate token ini untuk functionnya seperti ini teman-teman. Payload tadi merupa data-data yang kita masukkan tadi dari user ID, ada username, user ID, dan email. Kemudian di sini ada expired number, ini 6 kali 60 kali 60 jadi 3600. Mana kalau dijamkan akan jadi 1 jam ya. Nah, ini apa nih Mas? Kok date dibagi 1000? Nah, apa? Karena kalau ini ya, kita jelaskan ini. Ini kita untuk waktu date ini, date ini kita rubah ke detik ya teman, karena awalnya ini dia adalah milidetik. Nah, milidetik ini kita rubah jadi detik. Jadi dibagi 1000 jadi yang bagi detik, kemudian dibulatkan ke bawah agar tidak ada koma-komaan lagi di waktunya, dan baru kita tambahkan waktu expirednya di sini. Expired secara defaultnya di sini sama 1 jam ya, 1 jam. Jadi 3600 detik yang dengan 1 jam. Kemudian kita masukkan, loginkan sign in ini payload dengan expirednya serta JWT secret. JWT secretnya ini sudah ada di DNP ya, DNP-nya di sini. Nah, karena ini cuma aplikasi ini masih testing, jadi saya pakai ini super secret key dulu untuk mentesting. Kemudian ini untuk verify yang di sini ya, kurang lebih seperti ini. Baik, sekarang untuk data utama, fitur utamanya apa Bang? Nah, kita input user, input data ini mana ya, input URL ini create, lebih seperti ini. Di URL service kita masukkan create di sini ya. Di user ID kita masukkan user ID supaya ya tahu ini siapa punya ya, aplikasi tahu ini ID, ini URL punya siapa. Kemudian dilanjutkan segala macam dan di return. Oke, masukkan data-data ini tadi. Ini, nah inputnya itu di mana, di proses inputannya itu di mana Bang? Itu di controller. Untuk create cukup sederhana. Ini yang kita ambil body, ini untuk validasi ya. Pas ini sudah diinputkan, kita ambil body JSON-nya, jadi ambil data-data JSON, kemudian kita parsing di sini. Ini parsing ini untuk error, memberikan error. Kita ambil 400. Kemudian untuk lanjut di sini ada beberapa logic lagi ya. Ini untuk cek unit shortcode. Nah, jadi shortcode-nya ini custom ya teman-teman. Ini udah custom, jadi tidak otomatis. Jadi teman-teman harus masukkan kode teman-teman sendiri. Pas mau nama teman-teman yang apa terserah. Kemudian ini ada waktu
minimal expired ya teman-teman, waktu minimal expired dalam penentuan tanggalnya. Default expire-nya ada 7, tapi ini enggak pakai sini sih, enggak pakai. Nah kemudian untuk data yang masuknya gimana? Nah sini kita di pilot ambil user ID, ini dari mana? Kita dari sini, ambil dari middleware, kemudian itu bla 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 bla, tidak isi default, terus diisi akan default. Oh ya ada ya, oh ya jika diisi akan default 7 hari, kemudian normalisasi, validasi, time zone. Ini untuk time zone-nya saya masih kurang tepat ya, mohon maaf, untuk aplikasi masih ada error mungkin di bagian time zone-nya. Kemudian ini ada validasinya lagi, minimal 3 jam expirednya. Kemudian apa nih? Nah, ada cek URL safety juga yang diimport dari utility di bagian save, di bagian URL save ini. Nah ini saya sudah memiliki API key-nya sendiri, sudah saya buat dari Google Console, baru simpan ke database, create. Baik, untuk itu pertama kurang lebih seperti itu sih. Dan untuk redirect-nya seperti ini, redirect dari source code tadi ya, ini dari redirect original, ambil source code tadi. Kemudian jika ada beberapa validasi juga, jika source code-nya tidak ada maka akan menampilkan ini. Jika expired maka akan menampilkan pesan ini. Dan jika diklik, jika URL diakses maka ini akan mengakses URL increment klik di sini, dimana akan menambah jumlah klik dari URL tersebut, dari source code tersebut. Kemudian sini saya akan mengambil IP user. Nah, IP user yang mengakses link tersebut teman-teman. Nah, terus setelah itu saya akan mengakses. Nah, ini saya sudah mengakses lokasi secara geografi menggunakan API whois, sudah ada di util ini. Nah, whois kurang lebih seperti ini. Lalu ya baru kita masukkan ke create history yang ada di history service. Jadi semuanya lengkap di sini. Di ini nanti kita jadikan sebagai bahan analisis di front end. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk middleware sudah saya pasangkan juga ya. Oh ya, untuk validasi ya lupa ya. Untuk validasi ini saya menggunakan Zot yang lebih simple. Jadi ini saya tinggal buat key, kemudian value validasinya, yang kemudian nanti tinggal diimport di sini. Contohnya di out deh. Contohnya di out. Controller sorry. Di out. Nah ini. Waduh. Ini URL skema validation diimport, kemudian dimasukkan seperti ini skema. Nanti kita ambil errornya di sini, kita tangkap errornya di sini teman-teman. Nanti apapun errornya nanti akan masuk sini, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk route mana route? Nah, untuk route ini saya sudah pasangkan juga untuk di sini ya. Ada beberapa middleware juga saya pasangkan di sini, yaitu ini teman-teman bisa lihat out middleware. Sebentar. Oh ya, out middleware sini. Untuk outnya di sini saya sudah pasangkan di semua root ya. Ini. Nah, ini misalnya ini contohnya
untuk user, untuk bagian data user yang sudah register, sudah daftar, sudah memakai aplikasi. Nah, di sini akan bisa dilihat ya. Ini di proteksi, yaitu middleware. Nah, ini untuk apa? Ini agar user yang tidak memiliki token atau tidak memiliki akun di ini tidak bisa mengakses, teman-teman. Jadi jika dia tidak ada token, maka dia tidak ada login. Tidak bisa login. Nah, jika misalnya ada, maka tokennya akan dimasukkan di sini. Kemudian akan di decoding. Nah, decoding token ini tujuannya apa? Nah, untuk kita ngambil user ID yang kita gunakan di admin dan di controllernya, teman-teman. Karena ini aplikasinya gini, user hanya bisa melihat data mereka sendiri. Nah, beda lagi kalau admin tuh bisa dua. Dia bisa melihat semua URL yang dimasukkan oleh user dan datanya sendiri, melalui URL ataupun history. Nah, lebih seperti itu. Nah, tapi kalau untuk bagian role, bagian role, saya juga menambah proteksi ya untuk data user. Di sini contohnya saya menggunakan require role middleware require role itu dengan admin. Jadi nanti kalau misalnya ada user yang mau mengakses data jika ada user yang masuk data user, maka dia tidak bisa mengaksesnya karena akan diblok. Nah, error tidak punya akses, maka akan diberi error seperti ini, teman-teman. Unauthorized. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada save admin ini apa? Ini 3, ini ownership, sesuai dengan namanya. Ini ownership. Jadi user hanya bisa melihat data mereka sendiri. Jadi gimana? Jadi user itu walaupun URL, walaupun misalnya ini user tahu nih ID URL lain milik user lain, maka dia tidak bisa diakses, Kenapa? Karena bukan miliknya, tidak sesuai dengan ID dari data user user ID dari URL. Nah, kurang lebih seperti itu. Paham nggak? Agak pusing sekali ya. Agak pusing penjelasannya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ininya, untuk middleware. Sekarang untuk database. Oh ya, database saya jelaskan ya. Untuk database saya menggunakan ini, teman-teman. Saya pakai MongoDB tapi dengan cara replicate. Nah, replicate itu gimana, Bang? Buat ya. Replicate itu ini harus ya untuk ini ya. Untuk replicate, bagian replicate harus untuk di bound. Walaupun saya pakai MongoDB yang basically NoSQL, karena ya emang begitu di aplikasinya. Di stacknya emang begitu, harus menggunakan replicate. Nah, kemarin pakai MongoDB biasa nggak bisa. Oke, cara set replicate-nya simple ya, teman-teman. Ini teman-teman tinggal ke mongo config di MongoDB yang teman-teman pakai. Misalnya ini saya pakai opsi 8 ya. Terus di mongo config-nya tinggal teman-teman tambahkan ini replication dan replication name ini bebas 1 2 3. Tapi ini saya nggak pakai ini ya. Nah, nggak pakai ini. Nah, tapi kalau teman-teman ingin cepat langsung, teman-teman bisa pakai what the heck, teman-teman bisa pakai ini perintah seperti ini.
db path f db data db dan replace set. Nah, replika set s0. Nah, untuk ini dipastikan harus ada ya. Untuk ini di directory ini saya ada di bagian F, di bagian F. Nanti itu jadi ini nanti tempat MongoDB bakal menulis data-data yang kita olah nanti. F data D data DB. Nah, habis seperti ini biasanya. Nah, tidak bagaimana. Pokoknya bisa jalan dulu bagian database-nya. Oke, baik. Oke, sekarang itu clear. Untuk ininya clear. Untuk front end-nya pakai apa, Bang? Oke, itu front end ini saya udah pakai ini dibuat oleh Mbak Nasya. Terima kasih Mbak Nasya atas kerja kerasnya. Ini saya sudah menggunakan kerjasamanya untuk menggunakan React dan untuk styling menggunakan Tailwind. Nah, ini Tailwind. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk strukturnya kurang lebih simpel ya sini ya, karena cuman ya software gitu, software gitu. Ini ada halaman, utility, komponen, out. Nah, kok ada out sini? Nah, out ini untuk ini teman-teman, untuk memproteksi routing. Nah, untuk ini. Nah, gitu ya. Yaitu untuk proteksi routing. Kita import, sudah saya import, kemudian saya implementasikan di sini out konteksnya ini. Di protected route. Nah, jadi ini nanti maksudnya gimana? Nah, maksudnya ya biar user yang tidak memiliki token itu tidak bisa login, teman-teman. Jadi harus login dulu sebelum bisa nanti. Kalau enggak ya Anda ditendang. Ke bagian halaman login. Nah, jadi untuk proteksinya ini out secara front end dan back end ya. Ini out konteks ini apa dong? Out konteks ini tempat ya logout, tempat pengolahan token. Ya, tempat pengolahan token. Nanti tokennya diambil, token expired di sini, di decode. Ini token diambil, disimpan ke local storage di browser. Nah, ini beberapa function juga. Ini expired, jika expired udah kurang dari 1 jam maka akan ditendang ke mana? Ke login. Akan masuk sini, akan tendang ke halaman login dari di sini. Oke. Kemudian jika logout maka tokennya akan di remove di sini. Ini login disimpan, saya tentukan. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang mari kita coba aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri sudah saya deploy. Namanya salah. Ini project cloud. Kalau teman-teman mau coba silakan ya. Ini untuk aplikasinya sampai tanggal 7. VPS-nya mati tanggal segitu. Nah, sini udah saya beri validasi juga. Oke, username ini salah ya. Username-nya minimal 3 sebenarnya. Ini pesannya salah, belum saya update lagi nih. Jadi ini kita masukkan salah dulu ya kan. 12. Oke, benar. Ini harusnya mestinya W2 ini, Oke, bisa. Nah, ini harusnya 3 username 3 ini, 3 digit. Oke, simple aja passwordnya ya. Oke, register. Oke, why error? Loh. Sorry. Com 56. Oke, bisa. Register berhasil.
itu simple saja 123 yang salah salah. Nah, oke, kita udah berhasil login sini. Nah, teman-teman bisa membuat URL kalian. Misalnya ini, wah panjang banget ya, enggak? Panjang banget. Kita bisa masukkan. Oke, kita bisa masukkan URL-nya dulu, baru kita masukkan help me. Oh, belum mana ya? Oh, ini belum saya ini kan, belum kita set ya. Hello Dulam 7 kita set dulu ini untuk besok. Oke, create. Oke. Nah, untuk di sini front end-nya cukup simple ya. Ini teman-teman bisa copy dan atau teman-teman juga bisa men-scan QR code. Ini bisa di-download juga ya. Bisa di-download. Tada, teman-teman bisa download juga. Nah, juga kita akses, coba kita akses. Oke, berhasil. Ya, berhasil. Kemudian nanti data kita akses tersebut nanti kita ada history di sini. Nah, dari IP, negara, kota yang dipakai, referer. Nah, ini sudah ada semua dan akan masuk ke data analisa. Jadi teman-teman bisa pantau siapa aja yang akses nih, dari orang dari mana saja yang akses URL saya. Nah, bisa gitu. Sini juga disediakan untuk data profil. Teman-teman bisa mengubah username, email, atau password teman-teman di sini. Atau mau hapus akun juga bisa. Oke. Kurang lebih seperti itu dari aplikasi yang saya gunakan. Kalau teman-teman ingin coba, silakan visit myprojectb.cloud di sini. Atau teman-teman ingin jauh untuk source code-nya saya pasangkan di deskripsi untuk front end dan back end-nya. Baik, kurang lebih itulah dari project saya. Untuk segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.